betul ya. Ini luar biasa ya. Pemaparan kalau menurut saya ini berjiwa nasional. Amat sangat membanggakan bahwasanya pemimpin-pemimpin kita kalau semua seperti ini pasti damai. Ya. Tetapi kalau kita dipimpin oleh mereka yang mengaku dzurriyyat Rasul, ya waspada, hancur Nusantara ini. Kenapa saya bilang hancur? Karena yang berseberangan dengan mereka akan diintimidasi dan dipersekusi, bahkan direndahkan serendah-rendahnya di mata publik. Luar biasa. Ya. Jadi kita para muhibin, kita harus sadar siapakah pemimpin kita. Ya, siapakah panutan kita? Kalau panutan kita adalah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan mengedepankan perilaku manusia. Jadi apa? Berjiwa kemanusiaan. Mereka adalah sama di hadapan Allah dan diciptakan sama, setara. Disinilah yang menjadi barometer Nabi besar Muhammad SAW dan kita mencontoh mereka, dan di sini pemimpin-pemimpin kita adalah generasi-generasi Rasulullah. Dalam artian mencontoh nama baik Rasulullah dan membersihkan mereka yang ingin merusak citra baik Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Karena nasab mereka sebenarnya sudah terputus, yaitu dengan meninggalnya Hasan dan Husain. Itu Ki. Oke, ini ada pertanyaan yang sering muncul di komentar ya. Iya. Ini kira-kira kita ini sampai kapan berhenti kok tiap hari bahas Habib. Kan banyak tema-tema lain Ki. Nah, ini gimana jawabannya Ki menurut Ki Sabtu Gendeng ini? Ya, terima kasih. Ya, saya jawab bahwasanya kita tidak membenci Habib, tetapi kita ingin menyadarkan saudara-saudara kita, ya sesama Muslim agar tidak mudah dibodohi. Ingat, agama kita adalah agama rahmatan lil alamin. Kalau agama rahmatan lil alamin, bagaimana menindak orang yang tidak sepaham dengan kita? Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah, bahkan dilindungi. Lah ini kenapa yang tidak sepaham diintimidasi dan dipersekusi? Jadi seakan-akan dipaksa, kamu harus begini, kamu harus percaya ke saya bahwa saya dzurriyyat Rasul. Nah, tetapi dari kajian tadi kita tidak membenci mereka, tidak membenci Habib. Ya, demi Allah dan demi Rasul, kita semua di Nusantara bukan pembenci Habib. Kita mencintai Habib. Dengan mencintai Habib inilah kita mengingatkan, meluruskan bahwasanya tingkah laku mereka tidak mencerminkan dzurriyyat Rasulullah. Nah, jadi para muhibin harus sadar ya, kalau ingin menghindar dari Habib-Habib juragan Anda ya, Anda jangan tatap wajah dia. Pertama, yang kedua jangan dengarkan ocehan mereka. Insya Allah Anda akan terlepas dari doktrin-doktrin atau hipnotis ataupun gendam. Nah, seperti itu Ki, lanjut. Ya, baik, kita lanjutkan saudaraku dari paparan Ketua PCNU Wonogiri ya, dalam apel yang dilaksanakan di Wonogiri, apel Banser PCNU Kabupaten Wonogiri ya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah lama menahan rasa sakit, dihina katanya kepala kiai, kaki habaib lebih mulia daripada kepala kiai. Kemudian bahwa NU dicetuskan oleh habaib, kemudian juga bendera merah putih juga yang merencanakan adalah oknum habaib. Semua ini tidak benar.
perjuangan ikhlas memperjuangkan Nahdlatul Ulama tanpa pamrih, dengan ikhlas untuk memperjuangkan dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Insya Allah kita juga akan dicatat dalam satu sejarah dan akan menjadi amal kebaikan kita semua. Oleh karena itu, saya berusaha sekali lagi pada sahabat-sahabat Ansar Ansor, mari kita rapatkan barisan bersama-sama, amankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga Nahdlatul Ulama, jangan sampai disusupi oleh kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab benteng terakhir negara Republik Indonesia sekarang ada pada pundak panjenengan. Ansor, Banser yang jumlahnya kurang lebih 9 juta di seluruh Indonesia. Jumlah yang banyak, lebih banyak Banser daripada tentara. Tetapi Banser tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita di tengah-tengah apel Banser dalam rangka Harlah NU yang ke-101 di alun-alun di Wonogiri yang dihadiri oleh Jakarta Serbaguna dengan Banser dengan Pagar Nusa. Dan alhamdulillah apel berjalan dengan lancar. Ya, apel berjalan dengan lancar. Jadi saudaraku, dengan adanya apel yang isinya sangat tegas ya, menyebutkan oknum Habib yang suka jualan nasab, kemudian menghina GI Nusantara. Kita bisa percaya informasi ini kalau ada oknum Habib yang suka menghina-hina GI Nusantara, suka jualan nasab, ini sudah nggak laku ceramahnya di Wonogiri, sehingga dia harus eksodus untuk keluar dari Wonogiri mencari pangsa pasar yang lain ini ya. Ya, ini titik awal, sekali lagi titik awal atau kebangkitan. Kebangkitan bukan berarti mati. Ya. Kebangkitan Nahdlatul Ulama ini bukan berarti Nahdlatul Ulama itu mati, tetapi bagaimana kita menguatkan energi-energi positif untuk membackup rusaknya negara kita yang sudah dihancurkan dari dalam oleh mereka. Saya tidak akan sebut ABC ya, tapi nyata adanya sejarah dibelokkan. Ya, bukan sejarah saja yang dibelokkan, tetapi makam-makam leluhur dipalsukan. Bahkan makam di samping makam Sunan ini ada. Ya, Sunan mana itu lali ya? Sunan Sunan siapa ya? Sunan Bonang atau apa ya? Ya. Saya kurang paham tadi, saya membahas cuma lupa. Nah, di sampingnya ini ada makam Habibah. Nah, Sarifah atau Habibah. Ya, tiba-tiba ada makam di situ, dibangun mewah. Astagfirullahaladzim. Inilah bahwasanya mereka berusaha untuk menanamkan kepercayaan bahwasanya di samping itu adalah dari Yaman. Jadi kalau kita nurut, Nusantara ini akan diyamanisasikan. Setelah diyamanisasikan, akhirnya mereka dengan mudah eksodus dari Yaman datang ke sini. Dari Hadral Maut yang katanya kota Tarim, datang ke Nusantara dengan mudah. Dan kita akan ditaruh di sana. Di Hadral Maut. Luar biasa. Mungkin seperti itu ya. Kalau asumsi yang lain saya nggak paham, terserah ya. Tetapi kita harus berpikir secara jeli. Kenapa mereka selalu membawa nama Tarim? Ya, katanya kota wali. Apalagi di pujian-pujian ya. Ada di pesantren-pesantren sekarang itu banyak ya Tarim itu. Astagfirullahaladzim. Memang masuk ke ranah Nahdlatul Ulama. Bahkan pesawat Badar pun diharamkan oleh Habib. Oknum Habib. Ya. Jadi memang luar biasa mereka berusaha untuk menghilangkan jejak-jejak yang bersejarah di Nusantara. Itu Ki. Ya, jadi oknum-oknum yang suka pansos di medsos gitu ya. Kita harapin ngikutinlah kepada oknum Habib yang baik, karena saya sendiri punya teman sahabat oknum Habib yang baik, yang nggak mau ngaku-ngaku keturunan Rasulullah ya. Dia berdagang sembako, ya biasa aja.
Ya, tetapi oknum-oknum yang mengambil profesi sebagai penceramah ini loh, yang sering ngawur ya, mendoktrin umat, ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, padahal mereka bukanlah keturunan Rasulullah gitu. Mending kalau kalian ngaku di dalam hati saja. Seperti sebagian oknum Habib yang ngakunya itu di dalam hati, nggak pernah publikasikan gitu. Iya. Iya Nah, kan? mereka harus mengaku di dalam hati saja, nggak usah dipublikasikan. Ya kayak saya ya. Heeh. Saya itu mendapat Nur Cahyone Muhammad. Iya. Nah, saya mendapat Nur Cahyone Muhammad. Nggak ngaku-ngaku Nah, tuh, saya nggak akan ngaku kok. tak rahasiakan. Dan ini terbukti. Saya buktikan sendiri bahwa Nur Muhammad ada di dalam jiwa saya. Ini saya buktikan, tetapi saya tidak bicara ABC, saya tidak berkoar-koar, saya bermimpi bla 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 bla. Tidak. Cukup pribadi saya yang paham bahwa saya sudah mendapatkan Nur Muhammad, bukan berdasarkan A, B, D, C, A seperti itu. Nah, apakah harus diungkap? Apakah harus dikatakan ke orang lain agar saya dihormati, agar saya dimuliakan, Dipuja-puji. dipuja-puja? Wah, mulia sekali. Orang hebat. Nah, iya, seperti itu. Akhirnya disinilah sifat-sifat Nur Muhammad yang telah masuk ke ranah jiwa manusia yang benar-benar mengikuti arahan kiai ulama. Pasti akan mendapatkan Nur Muhammad kok. Itu sudah pasti, dan saya pastikan. Kalau ingin mendapatkan Nur Muhammad, Anda belajarlah ke ulama dan kiai. Tapi jangan pamer nanti. Nah, tetapi jangan pamer kayak mereka. Ya, saya hanya mengingat Muhyiddin kok. Saya cinta Muhyiddin dan cinta Habib, tetapi yang saya bahas ini para Muhyiddin. Ya, kalau ingin mendapatkan Nur Muhammad, Anda haruslah mengikuti jejak ulama dan kiai. Karena apa? Karena ulama dan kiai itu mengedepankan ilmu. Dan jalannya pasti bilang salah dan benar. Bukan nasab. Bukan pembenaran. Akhirnya digubah uyah menjadi wah. Dicampur aduk. Aku turunan Rasulullah. Sak karepe dhewe. Ana majnun. Wah, sak karepe dhewe. Bahkan ada Habib yang katanya Habib gila ya. Ya, Habib ODGJ. Luar biasa. Jadi wali itu malah. Jadi wali. Nah, kalau mereka kedapatan Nur Muhammad, ya para Habib-Habib ini kalau mendapatkan Nur Muhammad, Nur Cahyone Kanjeng Nabi, ya saya bicara kepada Muhyiddin ya. Kalau Habib ini mendapatkan Nur Cahyone Kanjeng Nabi, pasti tingkah lakunya tidak seperti itu. Tingkah lakunya pasti akan mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Karena di dalam jiwanya ada petunjuk. Mari kita belajar, kita kembali ke ulama kiai kampung yang mengedepankan ilmu, bukan mengajarkan nasab. Itu Ki? Betul ya. Ki, itu sudah banyak teman-teman hadir yang barangkali minta dibaca-baca itu komentarnya Ki. Monggo Ki dibaca Ki. Dari channel Lambe Turah Wong Deso. Ya, terima kasih saudaraku ya yang sudah hadir di Lambe Turah Wong Deso ya. Ya, Absa Rizky Lanika. Waduh. Bagus sekali ya, namanya Afisa. Para Habib sudah nggak dapat Muhyiddin baru. Muhyiddin yang lama mulai sadar doktrin sudah nggak mempan. Terus berjuang sampai Habib termehek-mehek, Bang. Saya jadi ingat ya. Terima kasih termehek-mehek ya. Ternyata punya tim. Terima kasih. Bejo. Habib Alawi mulai ranting banting setir. Nah, jualan minyak wangi, obat kuat, isin, susu, air kencing onta. Oh iya ya, air kencing onta luar biasa ya Ki. Iya. Lanjut dibaca lagi. Sudah habis? Sudah Ki. Oh ya, jadi sekarang dari teman-teman yang di channel News Clan Official, ini ada Hari Yatno. Habib kerjanya ngemis
ke Muhyiddin. Ki apa yang di-miss oleh Habib itu Ki biasanya Ki? Iya, dia kalau memang mayoritas ya, mohon maaf ya, Ya. Maaf mereka sekali ya. mohon maaf sekali ya, Tidak menjelekkan. tidak menjelekkan. Bila ini salah, tolong dibenarkan. Iya. Bila salah, tolong dibenarkan ya. Ya. Karena saya berusaha untuk mencari pembenaran, bukan Ya. kebenaran. Apa yang di-miss itu Ki kira-kira yang paling sensitif itu Ki? Begini Ki, banyak yang bekerja sama dengan Habib, ini rumah tangganya hancur. Ya. Ya, Betul. seperti yang Habib Thoha bin Yahya ya. Iya, betul hancur bener tuh. Hancur rumah tangganya ya, sehingga sang istri dipulangkan ke Iya. asalnya. Itu gara-gara yang di-miss apa itu yang di-miss itu? Yang di-miss itu ya, ya itulah. Apa tuh ya? Terus apabila kita melakukan bisnis, pasti akan dimintai uang. Pasti. Ya. Terus apabila kita berobat ke dukun Habib, Habib juga punya dukun. Ya, sekarang kita sudah nggak penampilan dukun lagi nih sekarang. Pakai topi haji sudah. Sekarang haji. Apa tegesnya haji? Wah, saya bahas juga ya. Ya. Haji. Iki otak adik gatuk ya. Ya, ilmu cocokologi. Cocokologi ya. Haji hanya nyuwiji marang dat kang maha suci. Wah, mantap. Nah, iki ilmune kirun. Suci marang dat kang maha suci. Jadi gak usah mikir yang lain-lain, yang penting lempeng jalannya ya. Melakukannya lempeng, jalan terus. Ya, betul. Jadi kita hidup atas nama Allah. Semua kehendak Allah. Nah, kalau mereka kan berusaha untuk mencengkeram kehendak mereka. Ya, betul. Jadi yang tidak sepaham dengan mereka akan dengan mereka akan diintimidasi. Ya. Jadi para mukhibin harus benar-benar sadar, kalau saudaraku. yang disukai juga dicengkeram. Lanjut Ki. Ya, dari Banjul ya. Benjul apa Banjul ini? Yang mesti ditertibkan makam-makam yang ganjil ya, yang ganjil namanya di sekitar makam Wali Songo. Mesti diteliti dan ditertibkan sebab masyarakat sekitar pun tidak ada yang berani. Saking menghormati. Ya. Betul. Banyak memang mereka di sekitar kita pun juga ada. Karena menghormati dari siapa? Ya simpang siur sebenarnya, tapi menghormati tokoh di warga situ. Menghormati bukan berarti taklid buta ya. Kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, berani bertanggung jawab tidak si tokoh-tokoh ini. Nah, terus kayak di Jawa Tengah banyak sekali makam-makam di Jawa Tengah yang ditertibkan oleh Laskar Alap-Alap. Lebih 3.000 makam. Ya, lebih dari 3.000 makam palsu yang ditertibkan oleh Laskar Alap-Alap Mataram yang ditemukan. Astagfirullah. Yang belum ditemukan bagaimana? Nah, jadi ada apa dengan Jawa Tengah ini? Mereka berusaha mencengkeram pola pikir generasi-generasi anak bangsa yang berada di Jawa Tengah, sehingga membuat makam-makam palsu. Tetapi alhamdulillah dengan adanya Laskar Alap-Alap Mataram terbongkar sudah bahwasanya mereka secara struktur dan sistematis membangun dan ingin menguasai Jawa Tengah seutuhnya. Itu Ki. Ya, betul. Kita lanjutkan lagi. Ini dari Hasan. Dari Gaspol Gus. Jaga keutuhan NKRI. Jangan sampai sejarah dibelokkan ke Yaman. Kiai pribumi lebih mumpuni. Andap asor, menghormati namun tidak mau diinjak-injak nasab palsu. Iya, betul. Subhanallah, Garuda Sakti. Dari mana ini? Banyak ini. Nah, ini apalagi nih? Banyak ini. Teman-teman. Nah, ini menarik nih. Dari Paturrahman ya. Tolong edukasikan apa itu agama. Ya. Dari A,
agama kacau, untuk itu butuh ngaji, ngatur jiwa. Ini pakainya ini Ki Sabdo Gendeng Wal Kopla ini bisa Waduh, ini. Ki Sabdo Gendeng Agama Wal ini. Koplai. Gimana Jadi ini iki agama? bahasane wong gendeng ya. Itu Ya, tidak memang ya. Gama itu kerancuan atau hancur terjadi huru-hara ya, kerusakan. Nah, gama itu terjadi kerusakan ya. Jadi supaya Kacau, tidak ya. terjadi kerusakan, Ah. kita butuh ngaji. Betul. Betul. Ngolah jiwa. Hebat, Saya hebat. sepakat dengan saudaraku, Ya. luar biasa masukannya ya. Lanjut Ki. Tapi kan Ono Habib itu selalu ngira atau menganggap bahwa dirinya yang paling mulia, agamanya yang paling baik, sehingga dia merasa agama Islam adalah mereka gitu kan. Ya, jadi kalau bilang agama sebenarnya mereka bukan, kalau menurut Ki Sabdo Gendeng ya, mohon maaf kalau salah ya, mereka bukan beragama, tetapi mereka mencari harta sebanyak-banyaknya atas nama agama. Ya, betul, mengkapitalisasi agama berarti itu. Betul. Mengkapitalisasi itu mereka. Lanjut Ki. Nah, ini lagi nih dari Bambang Margono. Dengan cara apapun dan dengan embel apapun, tanda-tanda dari Allah gak dapat disembunyikan, ya kan? Ya. Ini berlaku terhadap semua orang yang masuk perangkap jebakan pengikut kerjanya setan, katanya. Ini gimana nih maksudnya Ki? Nah, saya sependapat dan ini memang betul Pak Bambang itu ya. Ya. Betul ya. Saya sependapat itu. Ya, ada lagi nih dari mana ini? Wah, ini dari teman-teman dari Mimi nih ya. Nah, dari Mimi ini lucu banget Mimi ini. Setia mengikuti kita ya. Iya, haram hukumnya mempercayai Habib, mereka pembohong umat Islam, mengaku cucu Nabi, pembohong, membuat majelis sholawatan. Hati-hati, gimana gitu? Ada sholawatan dibisniskan itu ya? Iya, mereka membuat majelis sholawat ya. Supaya apa? Nah, membuat majelis sholawat di dalamnya itu kan kendaraannya memang kendaraan orang-orang Nahdlatul Ulama. Ya, sehingga membranding dirinya di dalam NU. Kenapa tidak di dalam Robitoh sendiri? Ya. Saya juga heran. Karena nggak laku Robitoh. Karena kalau mereka membawa nama Robitoh, mereka tidak akan laku. Maka mereka mengendarai atas nama NU. Seperti sukses. Dan yang sudah viral hanya di NU Habib itu hanya di NU yang diterima. Di Muhammadiyah tidak, di luaran sana nggak ada. Jadi kita harus paham agar kita tidak dibodohi lagi. Itu Ki, lanjut. Ini dari siapa ini? Benjul ya. Nasab tidak akan tertukar, mustahil Gusti Allah keliru. Yang haknya dan yang bukan haknya di dunia pun pasti nyata, ya kan? Apalagi kelak di akhirat, maka jujurlah termasuk bab nasab, ya kan? Ya. Jadi saudaraku itu sudah jelas, kita itu tidak boleh menisbatkan keturunan bukan kepada ayahnya, ya kan? Atau kepada selain ayahnya itu nggak boleh. Maka Oknum Habib ini yang sudah terbukti bukan keturunan Rasulullah, ngaku-ngaku keturunan Rasul kan dilaknat oleh Allah, ya kan? Nah, ini lucu nih. Dari Faiz, sebentar lagi juga jualan es doger. Para Habib Ba'alawi di Nusantara. Ya, kalau sudah jualan es doger banyak sih. Cuman mereka kan golongan yang tidak ngaku-ngaku, ya kan? Ya, tidak mau mengaku. Begitu ya. Ini Sayyid Ahmad. Ayo kita pulang ke datuk kita di Madinah. Apa ini? Lapor kita kalah. Sebetulnya menang. Gara-gara Israel semua kita sudah gak berguna. Dawir sepi, hujat sumpek sana. Apa sumpek sama kita karena tergoyar alhamdulillah Muhibin sepi. Nah, ini lucu nih dari Bang Lalu Ruslan ini. Ya, apa itu coba? Habib doyan apem. Aduh, Pak Habib, lain-lain aja. Dari Bang Rokim. Jual susu kambing etawa. Jual susu kambing etawa tidak laku, ganti aja jualan obat kuat laki-laki, itu lebih laris. Iya, karena mereka istrinya kan banyak ya, lebih dari satu ya. Luar biasa.
Kalau ada Habib yang mau bekerja, alhamdulillah. Tapi kalau kerjanya doktrin umat, ya lanatullah katanya. Siapa ini? Tusi, ternyata Tusi ya. Nah, ini ada lagi nih dari Bang Jamal. Bang Jamal nih. Itu Jamali, Jamal. Nah, itu apa itu? Apem pribumi legit rasanya sampai bibit-bibit perselingkuhan dan ahli zina. Wah, Subhanallah. astagfirullah. Oknum Habib ya begitu tuh ya. Luar biasa. Astagfirullah. Nah, itulah mereka selalu berusaha untuk mengejar duniawi sebenarnya Iya. ya. Nah, karena memang surga dunia itu amat sangat menjanjikan. Dan ingat, iblis dan setan pun tidak mau keluar dari kenikmatan itu. Apa begitu menggoda ya ada pribumi itu sehingga sampai mereka itu menghalalkan segala cara itu, Gus. Betul ya, bukan hartanya saja tetapi juga wanitanya memang menggoda. Sehingga mereka berusaha untuk membranding dirinya, mari kita ke surga bareng-bareng. Ya itu memang benar. Kita ke surga bareng-bareng, tapi surga apa? Surga tengah-tengah itu ya. Ini Lanjut. nih, dari Sabudi nih. Jika di sini banyak onta, mungkin mereka jualan susu onta dan air kencingnya bisa buat jamu. Gimana itu? Ya, astagfirullahaladzim. Saya kurang paham kalau di sini soalnya nggak ada onta di sini. Di sini yang ada itu kambing etawa. Tetapi kok pakai apa di logonya Rasulullah ya, luar biasa. Ya. Iya, ini dari Abah Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, terus suarakan kebenaran lawan Habib bin Yahudi imigran Yaman, pengacau NKRI. Insya Allah ya Ki ya. Insya Allah ya, kita akan tetap konsisten walaupun banyak tantangan dan banyak banyolan ya. Banyak hambatan juga ya. Seperti itu. Jadi oknum-oknum Habib ini memang harus kita ingatkan karena mereka semakin hari semakin banyak ya kan. Nggak tahu karena dia beranak pinak atau kita nggak tahu apakah banyak oknum Habib pendatang baru kan, siapa tahu. Iya, ya mungkin Habib datang baru yang pertama ya. Terus yang kedua, soalnya satu Habib itu istrinya kan lebih dari satu. Nah, coba kalau 3-3 kan sudah 6. Betul. Nah, seperti itu ya. Bagaimana ingin menguasai Nusantara dengan mudah. Di situ Ki. Dari Abah Haji Nur Hadi. Hore, admin girang banget. Ayo cepet eksodus biar kelompok Imat pada apa ini? Pada sembuh dari penyakitnya loh. Ini kayaknya ini Mukhibin ini. Iya, alhamdulillah Mukhibin hadir ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Semoga rezekimu selalu rezekimu selalu lancar dan Allah memberkahi. Ya, walaupun kita berseberangan. Ya, kita bukan wali. Kita bukan wali tetapi berusaha untuk mendoakan yang lebih baik. Tapi ada oknum di sana dianggap wali. Doanya luar biasa ya. Menyudutkan dan bahkan menghinakan itu ya. Padahal dianggap wali itu ya. Iya, betul Ki. Wali itu kan harusnya rahmatan lil alamin ya kan, membawa keberkahan, kebaikan gitu kan. Tapi doanya malah yang jelek-jelek ya kan. Dari Husen, daripada ngaku Nabi ditolak orang, lebih baik ngaku cucunya saja biar orang terima dan percaya. Ternyata benar. Itu bulan bisa berubah warna. Jadi HP pindah ke Sayyid. Astagfirullahaladzim. Ya, dari Bang Hasan Parmin. Klaim kuburan untuk buktikan nanti Pulau Jawa milik Tarim. Nah, itu mirip-mirip Yahudi ya. Itu klaim kuburan ya. Jadi ada langkah-langkah yang memang struktur dan sistematis dari para Habib-Habib ini. Bahkan Oknum Muhammad Amin sudah bilang bahwasanya Nusantara ini milik Aulia Tarin. Nah, Hadral Maut. Dan ini dibuktikan dari adanya kuburan-kuburan. Di situ. Nah, di Jawa Tengah inilah banyaknya makam-makam palsu. Dipalsukan oleh Habib-Habib seakan-akan nanti suatu generasi yang akan datang mereka bilang bahwasanya Nusantara ini adalah pintu Tarin. Buktinya di situ banyak makam-makam dari leluhur Tarin. Nah, mudah tahu untuk menguasai
Nah, ini memang sama persis dengan yang dikatakan di Israel. Di Israel itu bagaimana? Memasukkan makam, Memalsukan makam membuat makam palsu. sehingga mereka berusaha keras generasi-generasinya untuk memerdekakan katanya, merebut tanah nenek moyangnya. Itu Ki. Ya, jadi saudaraku kita disclaimer ya. Jadi kita itu jangan disalahpahami, kemudian di framing membenci Habib. Lah kita itu hidupnya damai ya. Kita benar-benar ingin hati kita selalu damai, tidak ada kebencian, iri dengki kepada siapapun. Justru kita cinta, dasar kita itu mengkritik perilaku yang tidak benar, omongan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di NKRI ini karena kita sayang ya kan? Betul ya Ki ya, karena Betul. sayang ya. Ya, kita sayang kepada Habib ini ibaratkan kita sayang kepada keluarga kita. Gitu Ya, loh, kepada anak kita. ya. Apabila keluarga kita ada yang salah, pasti akan kita tegur. Betul. Itu perbuatan salah. Apabila anak kita mencuri, pasti kita pun juga akan menegur. Nak, itu salah, berdosa. Jangan kamu lakukan lagi ya nak. Seperti itu. Saking kita sayangnya. Dan kita pun juga, Habib pun juga seperti itu. Habib itu salah. Dan pola pikirmu itu tidak dibenarkan oleh agama. Nah, seperti itu. Ya, jadi bagi para Habib, tolonglah ingatkan mereka. Bila perlu ya, rayu bosmu, rayu juraganmu. Kalau benar-benar nasabnya tersambung, ayo adu data. Temui Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Rayu Robito. Jangan berdasarkan katanya, jangan berdasarkan asumsi. Rayu Robito, rayu Taufik Asgab itu supaya bisa menemui Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Gitu loh. Supaya apa? Supaya kita itu bisa melihat mana yang salah dan mana yang benar. Gitu. Kalau tidak mau, ya tes DNA saja. Beres. Itu Ki. Ya, dan kita selalu ingatkan, kita jangan di framing mengadu domba. Justru kita itu ingin mendamaikan, ya kan? Betul. Karena ceramah-ceramah dan doktrin dari Ulum Habib itulah yang sebenarnya mengadu domba dan berpotensi menimbulkan perpecahan di Nusantara yang plural, yang majemuk. Nah, kita kritik supaya potensi adu domba tidak terjadi, kan begitu Ki ya? Betul. Nah, saya sependapat karena bangsa yang besar adalah bangsa yang beraneka ragam suku, bahasa, ras, dan budaya, dan menghargai jasa para pahlawan. Nah, tetapi kalau pahlawan kita tidak dihargai, bahkan dibelokkan sejarah-sejarahnya, namanya ditambah-tambahi, ini namanya pecundang. Ya, bagaimana kita menghargai kalau leluhur kita dibelokkan, kita diam? Ini namanya manusia munafik. Ya, mohon maaf saya sedikit keras untuk mengingatkan kita jangan menjadi munafik ya, keluar dari jalur agama. Walaupun kisah tu gendeng wal koplai, ya tetap gendeng ini Ki. Ya. Ya, siapa lagi nih yang sudah hadir? Ada siapa ini? Kinarta Andi Banjarmasin hadir, Bani Alawi Yaman, semua licik dan pendusta. Ya, katanya di Kalimantan ya, di Kalimantan itu banyak Habib-Habib yang dihargai dan dihormati di sana. Bahkan mereka banyak yang melakukan intimidasi. Seperti itu. Jadi saya jadi miris, saudaraku ya. Apabila ada saudara kita yang diintimidasi, mari suarakan tentang kebenaran. Siapa sebenarnya mereka, perlakuan apa yang mereka lakukan terhadap sesama muslim yang berseberangan. Ya. Seperti itu. Ya, ini ada lagi nih dari Anjas. Ini bagus ini sarannya ini ya. Coba ini. Kadrun 21 Anjas ya. Seperti imigran Yaman harus mencontoh Cina. Karena mereka di sini fokus cari nafkah buat hidup dan tidak mencampurkannya dengan agama. Ya, saya sependapat ya dengan pola pikir Kang Anjar ya. Nah, ini juga ini, coba ini. Dan di sini banyak juga yang Islam. Dan di sini banyak juga yang Muslim. Malah ada yang jadi ustadz. Nah, itu. Ya, memang Cina itu ada yang Muslim, saudaraku ya. Karena dari
Cheng Ho. Nah, Betul. dibawa oleh Cheng Ho ke Nusantara ini. Nah, itu Cheng Ho itu seorang Muslim, bukan Konghucu bukan, tetapi memang masjidnya ornamen Cina. Sehingga banyak kan masjid-masjid Cheng Ho berornamen Cina. Karena Cina memang luar biasa. Saya justru malah salut kepada Cina ini. Mereka bergerak dengan ekonomi, bukan dengan agama. Nah, amat sangat berbahaya kalau bergerak dengan agama. Tapi kalau dengan ekonomi, ini sudah ada takaran-takaran di Nusantara. Ada Cina yang tidak bisa membeli tanah di Nusantara. Ada. Bahkan bos saya juga tidak bisa memiliki tanah di Nusantara. Karena itu memang aturan negara. Tetapi kalau dengan agama, ini amat sangat berbahaya. Itu Ki. Bagaimana Ki? Sudah? Ya, ditutup. Terima kasih saudaraku yang sudah hadir ya. Semoga Allah selalu berkehendak atas segala kehendak kita semua dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucap dalam kelakar Kisah Sabdo Gendeng Palkoplai bersama Ki Manik Mulia Suryaningrat. Saya akhiri. Salam budaya. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Rahayu 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 Sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga marwah NKRI wajib hukumnya. Merdeka.